Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih tetap semangat? Semangat dong, Bu. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya Indra memimpin doa. Indra, masuk? Iya, Bu, masuk, Bu. Ya. Baik, sebelum kita mulai, teman-teman, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Dapat diakhiri. Oke, terima kasih. Bu Asmi cek kehadiran dulu ya. Hari ini yang tidak berangkat siapa saja? Hadir semua, Bu. Berangkat semua ya? Alhamdulillah. Semuanya siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Siap. Oke, Bu Asmi cek dulu kerapian baju kalian. Sudah rapi? Sudah. Sudah, Bu. Kelas. Oh iya, sudah bersih ya. Bagus. Oke. Pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari bab tentang proses pencernaan dan organ pencernaan. Masih ada yang ingat? Organ utama pencernaan itu apa saja? Coba Dwita. Mulut, Ya. terus kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, terus udah Bu dikeluarin deh. Itu ya. Masih Iya. ingat ya? Berarti tadi Dwita belajar di rumah ya? Iya Bu, saya belajar di rumah. Oke, betul ya. Nah, sekarang Bu Asmi tanya. Nah, bagaimana jika organ pencernaan kalian mengalami gangguan? Apa yang kalian rasakan? Sakit, Bu. Karena organ pencernaan ada di dalam badan Bu, jadi pasti di dalam perut itu agak-agak sakit mungkin ya Bu ya. Sakit perut mungkin bisa kali ya Bu? Iya, bakalan sakit ya. Oke, sekarang kalian lihat ini ya, gambar yang akan Bu Asmi share. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, ini gambar tentang apa, Nak? Tentang orang mau ke toilet, Bu, habis makan. Bu. Dia kelihatan lagi nahan sakit nggak, Nak? Iya, Bu. Oh, sampai mengkerut gitu Bu lihat. Iya, wajahnya sampai mengkerut gitu ya, saking nahan sakitnya. Iya, nah ini kan gambar orang lagi, dia mengalami sakit perut. Nah, kalian pernah tidak mengalami gangguan seperti itu? Pernah, Bu. Pernah. Kira-kira apa penyebabnya, Nak? Karena jajan tidak bagi-bagi teman. Bu. Salah makan. Diare, Bu. Jajan sembarangan ya? Makanannya tidak bersih, Bu. Oh, makanannya tidak bersih. Iya, betul. Jadi kenapa Bu Asmi menampilkan gambar ini, Nak? Karena materi hari ini itu berkaitan dengan gangguan sistem pencernaan dan upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Tujuan pembelajaran hari ini, 1. Peserta didik dapat menganalisis gangguan atau penyakit yang berhubungan dengan struktur sistem pencernaan. Kedua, peserta didik dapat menganalisis upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Dan ketiga, peserta didik dapat menyajikan hasil karya infografis dalam upaya memelihara kesehatan sistem pencernaan. Nah, sekarang Bu Asmi tanya ke kalian semua, kira-kira manfaat pembelajaran ini apa, Nak? Ada yang tahu? Tidak ada? Bu, saya, Bu. Apa? Biar nanti tahu gimana supaya nggak sakit perut. Iya, betul. Biar tahu ya. Jadi diharapkan siswa bisa menerapkan pola hidup sehat sehingga tidak mudah terkena gangguan pencernaan. Jadi tidak kayak gambar tadi ya, gampang sakit perut atau diare ya. Oke. Nah, seperti biasa, Bu Asmi akan melakukan penilaian. Ada 3 penilaian yang akan Bu Asmi lakukan. Yang pertama itu penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan akan Bu Asmi lakukan di akhir pembelajaran melalui Google Form. Penilaian
Kedua, yaitu tentang keterampilan. Keterampilan itu akan Bu Asmi nilai selama proses pembelajaran. Ketika kalian melakukan diskusi, kajian literatur, kemudian menyajikan hasil karya infografis. Nah, penilaian ketiga yaitu tentang penilaian keterampilan. Bu Asmi juga akan menilai selama proses pembelajaran. Bu Asmi ini akan menilai sikap kalian tentang percaya diri dan jujur. Oke, ada pertanyaan tidak? Jelas ya? Jadi Bu Asmi harap kalian mengikuti pembelajaran ini dengan sungguh-sungguh. Oke? Oke, Bu, siap. Oke. Sekarang kita akan melakukan orientasi masalah. Nah, coba perhatikan gambar sama video. Kelihatan nggak, Nak? Kelihatan. Kelihatan, Bu. Nampak, Bu. Sementara itu, anak-anak yang tinggal di pengungsian mulai terserang diare. Keterbatasan makanan serta buruknya lingkungan pengungsian menjadi penyebab diare menyerang anak-anak. Ibu, apakah ada suaranya? Sejumlah petugas medis diturunkan untuk merawat serta memastikan kondisi kesehatan para pengungsi, terutama anak-anak tinggal di sejumlah titik pengungsian di Kabupaten Sumbawa. Disempat kedengar. Ya, tapi kalau misalnya kita belum data secara pastinya sih ya, yang kita bisa pastikan ini yang datang ke puskesmas saja. Memang kemungkinan kita masih banyak yang diare karena ya pengungsian lah, biasa ketersediaan air bersih yang kurang kayak gitu. Oke, nah tadi kan sudah dilihat videonya ya, walaupun gambar ya. Nah, dari video itu kira-kira itu membahas tentang apa? Sakit diare, Bu. Sakit diare. Nah, biasanya kalau sakit diare itu karena apa, Nak? Karena salah makan, Bu. Atau makan pedes aku. Salah makan ya, kalau nggak makan Iya, pedes. Bu. Nah, sekarang Bu Asmi tanya kalian kan di sini lihat ada gambar, ya. Ada gambar anak yang nahan perutnya karena sembelit susah BAB. Terus di sini ada gambar orang yang perutnya sakit mah ya. Terus yang bawah dia pegang pipi. Dia sakit apa kira-kira, Nak? sakit Gigi, Bu. Iya, kan sakit ya. Sakit gigi lebih sakit daripada sakit hati ya. Nah, Aduh, Bu. Bu. betul nggak? Betul. Iya. Nggak bisa tidur, Bu. Iya, nggak bisa tidur ya. Nah, sekarang kalian pernah nggak merasakan gangguan seperti ini, Nak? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah Bu. ya? Sering kan ya? Nah, ternyata iya sering. Ternyata gangguan pencernaan menjadi masalah untuk kita ya. Nah, dari permasalahan yang ada, apa ada pertanyaan yang muncul di pikiran kalian? Ada tidak? Ada, Bu. Saya, Bu. Siapa? Duita dulu deh, Duita. Silahkan, Duita. Berarti kira-kira apa ya? Mungkin apa yang menyebabkan gangguan dari pencernaan? Iya, bisa ya kita. Itu jadi masalah ya. Apa penyebabnya ya? Benar, Bu. Oke, sekarang Yunita. Coba Yunita. Mana cara supaya kita tidak mengalami penyakit di sistem pencernaan atau upayanya supaya tidak sakit gitu, Bu. Oh, bagaimana? Tidak mengalami gangguan. Oh, Upaya supaya tidak mengalami gangguan pencernaan. oh iya. Bagaimana upaya untuk mencegah gangguan pencernaan ya? Oke. Iya. Oke, dari pertanyaan yang kalian buat, Bu Asmi bisa simpulkan rumusan masalah dari masalah otentik tadi, ya, yaitu 1. Apa yang menyebabkan gangguan pencernaan? Kedua, bagaimana upaya untuk mencegah gangguan pencernaan? Begitu ya. Nah, sekarang untuk mengetahui solusi dari masalah tersebut, kalian akan melakukan kajian literatur sesuai dengan prosedur yang ada di LKPD secara berkelompok. Bu Asmi sudah membuat kelompoknya, Nak. Ini ya, kelompok 1 ada Agnes, Eka, Yunita, kelompok 2 ada Indra dan Mei, kelompok 3 ada Nurul dan Duita, kelompok 4 ada Vita dan Isratul. Sekarang kalian berkelompok ya.
Sudah? Baik, Bu. Sudah. Sekarang kalian kerjakan LKPD yang sudah Bu Asmi bagi. Kalian cari informasi sebanyak-banyaknya tentang materi gangguan pencernaan dan upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan, bisa dari buku paket, handout, ataupun internet ya. Siap? Iya, Bu. Ya, silahkan. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran di awal kan kalian akan membuat infografis ya, Nak? Nah, untuk memudahkan Bu Asmi bagi ya ketentuan kelompoknya. Kelompok 1 itu nanti akan membuat infografis bertema konstipasi atau sembelit ya. Kelompok 2 membuat infografis bertema diare. Kemudian kelompok 3 membuat infografis bertema mah ya. Ada pertanyaan tidak? Bu, belum, Bu. Belum? Oke. Belum. Sekarang kalian lanjut ya. Kalian lanjut membaca artikel dan materinya di LKPD ataupun handout ya, Nak. Baik, Bu. Nah, sudah selesai belum membacanya? Sudah, Bu. Sudah. Nah, sekarang kalian tuliskan data-data yang dibutuhkan ke dalam tabel pengamatan, Nak. Tabel pengamatan seperti ini. Ya, kalian tuliskan penyebab gejala dan upaya pencegahannya. Ya. Iya, sayang. Sebentar lagi ya. Oke, Dwita, minta tolong ya. Oke, terima kasih. Oke, sudah dituliskan di tabel pengamatan? Sudah ya? Sudah, Bu. Oke, Bu Asmi ngasih info lagi ya. Tadi kan kalian disuruh membuat infografis. Nah, ada 4 komponen yang harus terdapat di infografis tersebut. Salah satunya pengertian, kemudian gejalanya, penyebabnya, dan upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan atau penyakit tersebut. Ya, nanti di infografisnya harus ada keempat komponen tersebut ya. Oke, selanjutnya, sudah menuliskan tabel pengamatan? Sudah, Bu. Sudah, sekarang kalian mengerjakan analisis diskusi kelompok. Ya, setelah kalian mengerjakan analisis, terus membuat kesimpulan, lalu membuat ide gagasan berupa infografis. Di sini Bu Asmi ada contoh infografis sederhana ya. Ini hanya sederhana, nanti Bu Asmi harapkan kalian membuat lebih kreatif lagi dari Bu Asmi. Kalian bisa membuat lewat Canva ya, di LKPD itu sudah Bu Asmi terangkan cara membuatnya. Oke, sudah selesai belum anak-anak? Sudah, Bu. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Nah, Bu. kalau sudah selesai, kirim infografis kalian ke Google Drive-nya Bu Asmi atau ke WA-nya Bu Asmi ya. Iya, Bu. Baik. Nah, ini sudah masuk. Nah, ini yang sudah masuk semua ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 4-nya belum ya. Bentar. Oke, sebelum kita membahas tentang tadi infografisnya ya, Nak, kita bahas dulu tentang hasil diskusi dan kajian literatur kalian ya. Di sini yang sudah masuk itu kelompok 2, Nak. Kelompoknya siapa nih? Kelompoknya Saya, Bu. Indra dan Mei ya. Oke, silahkan. Yang mau menyampaikan Mei atau Indra? Iya, saya boleh, Bu. Mei ya. Oke, silahkan Mei menyampaikan analisis pertanyaannya ya. Oke, silahkan. Saya baca jawabannya aja ya, Bu. Oke. Ya, nomor 1 jawabannya kalau dari kelompok kami diare dan mak. Yang disebabkan infeksi pada kolon. Infeksi ini terjadi karena bakteri tertentu. Misalnya E. coli. Mak adalah
peradangan yang terjadi pada dinding lambung karena bakteri itu. Oke. Terus Ya. yang nomor 2, proses pencernaan makanan tidak akan berfungsi dengan maksimal, Bu. Iya, betul. Itu kalau jika ini ya organ pencernaan mengalami masalah ya atau mengalami gangguan ya, maka Iya. akan mempengaruhi proses pencernaan. Oke, silahkan yang nomor 3. Yang nomor 3, tuliskan pengalaman pribadi, yaitu yang sering dialami ada gangguan pencernaan itu adalah diare, Bu. Nah, biasanya untuk mengobati diare ini dengan minum Oralit. Agar terhindar dari diare, maka saya akan makan dan minuman yang higienis. Oke, sekarang Bu Asmi tanya, tadi kan minum Oralit ya, Nak? Iya, Bu. Nah, itu kenapa kok minum Oralit, Nak? Jadi, biar diarenya itu bisa berhenti, Bu. Iya? Apa ada jawaban lain nggak? Ada yang mau berpendapat kenapa kok minum Oralit ketika diare? Eka mungkin, silahkan Eka. Ya, Bu. Kenapa kalau orang diare itu minum Oralit? Mungkin buat mengganti itu, Bu, apa ya namanya itu? Ion-ion mineral yang hilang pas lagi diare, Bu. Kan keluar tuh, Bu. Mungkin itu, Bu, biar nggak dehidrasi juga mungkin, Bu. Nah, biar tidak dehidrasi ya. Jadi kan ketika kalian diare itu kan banyak cairan yang keluar ya, Mei? Iya, Bu. Nah, Oralit itu untuk mengganti cairan yang hilang dari tubuh, ya? Iya, Bu. Oke, selanjutnya kesimpulannya. Kesimpulannya apa, Nak? Kesimpulannya, gangguan pencernaan itu bisa disebabkan karena pola makan kita atau karena bakteri yang masuk ke dalam makanan. Nah, gangguan pencernaan itu bisa mengganggu proses pencernaan pada tubuh manusia, Bu. Oke, itu tadi kesimpulannya ya. Jadi kan dari hasil kajian literatur kalian di sini, ya, bahwa penyebab dari gangguan pencernaan itu bermacam-macam, ya. Ada yang karena virus atau bakteri, kemudian karena ada soal pola makannya ya. Jadi gangguan pencernaan itu bisa disebabkan oleh pola makan yang salah ataupun karena mikroorganisme, ya. Jelas tidak ini? Jelas, Bu. Oke, sekarang tadi itu kan yang dipresentasikan dari hasil diskusi dan kajian literaturnya kelompok 2 punyanya Mei dan Indra ya. Nah, sekarang karena tadi infografis yang sudah kalian buat itu sudah sampai ke Bu Asmi semua, kita presentasikan infografis dari kelompok mana dulu? Kelompok 1 ya. Kelompok 1 itu kan tadi tentang konstipasi atau sembelit. Silahkan yang mau mempresentasikan siapa? Oh, maju semua aja sini. Agnes, Eka, Yunita, silahkan maju ke depan. Sudah ya? Yang mau menyampaikan siapa? Agnes? Agnes, silahkan Agnes. Iya, Bu. Ya, silahkan sampaikan ini hasil buatan infografisnya kamu. Bentar, Bu. Saya Oke, ganti Eka saja ya. Eka silahkan Eka. Ya, boleh, Bu. Ya, jadi dari hasil tadi kita studi literatur, Bu, terus kita udah buat infografis, ternyata konstipasi itu adalah gejala feses yang mengeras sehingga susah dikeluarkan, Bu. Nah, penyebabnya itu ada 2. Yang pertama karena kelebihan penyerapan air, kedua kurang makan makanan berserat. Iya. Nah, gejalanya itu kalau mau BAB harus ngejen banget gitu, Bu.
Nah, terus buang airnya besar, buang air besar itu kayak nggak kerasa tuntas gitu, masih ada kayak ngeganjel gitu, Bu. Nah, terus tinjaknya kering dan keras banget, jadi susah, Bu, dikeluarinnya. Nah, katanya upayanya itu kita harus makan makanan yang berserat kayak buah dan sayur. Terus hindari juga makanan tinggi lemak dan banyak minum air putih. Gitu, Bu. Bagus ya, isi kontennya sudah bagus. Sekarang Bu Asmi cek apakah semuanya sudah ada. Tentang pengertian konstipasi sudah ada. Penyebabnya sudah ya. Gejala sudah ada, upaya mencegah sudah. Ada pertanyaan tidak dari kelompok lain tentang penyakit atau gangguan konstipasi ini? Ada? Tidak ada ya? Sudah bagus. Oke, anak-anaknya Bu Asmi memang kreatif dalam membuat infografis ya. Sekarang silahkan Agnes Eka Yunita kembali ke tempat ya. Oke, sekarang kelompok 2, Indra dan Mei, silahkan maju. Mei duduk kembali ke tempat. Jelas? Oke. Oh, pintar-pintar semua ya anak-anaknya Bu Asmi. Tepuk tangan buat kita semua. Silahkan Vita dan Isratul kembali ke tempat ya. Nah, ya. Nah, oke. Dari hasil presentasi kalian ya. Nah, kalian bisa menyimpulkan apa anak-anak? Semua penyakit pada pencernaan itu macam-macam. Ya. Ada diare, ada selotolif, ada apa namanya? Juga. Itu ya. Terus Ya. apa lagi? Ada tambahan lagi nggak? Sudah, tadi gangguan pencernaan itu disebabkan oleh berbagai macam ya. Jadi, sistem pencernaan manusia itu kan tersusun dari beberapa organ dan jaringan. Nah, setiap organ pencernaan manusia dapat mengalami masalah dan menyebabkan gangguan pada sistem pencernaan. Nah, gangguan pencernaan bisa disebabkan oleh mikroorganisme atau pola makan yang salah. Oleh karena itu, perlu upaya untuk menjaga kesehatan pencernaan manusia. Oke, untuk semuanya ini ada pertanyaan tidak? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke, untuk materi hari ini telah selesai. Silahkan kalian melakukan refleksi pembelajaran hari ini. Bagaimana perasaan kalian? Senang atau tidak? Atau Bu bosan? Bu ini capek? Apa perasaan kalian? Coba. Senang, Bu. Sudah paham. Oke, sudah paham. Nah, sekarang kita akan melakukan evaluasi. Berarti kan kalian sudah paham semua ya. Sekarang untuk melakukan evaluasi, silahkan kalian men-scan QR Code yang ada di lembar evaluasi ya, agar terhubung dengan Google Form. Nah, oke? Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Sudah. Kalian kerjakan ya. Kemudian Bu Asmi kasih waktu 5 menit saja. Ya, kalian kerjakan dengan jujur. Silahkan. Sudah, Bu. Sudah selesai? Sudah. Nah, oh ternyata Bu Asmi cek ini ada yang dapat nilai 100. Selamat buat Mei. Tepuk tangan buat Mei. Selamat, Oke, selamat ya. Nah, bagi makasih, Bu. kalian yang belum mendapat nilai 100, kalian tetap harus rajin belajar ya. Biar seperti Mei bisa dapat nilai 100. Oke? Siap? Siap, Bu. Ya, siap, Bu. Materi hari ini kan telah selesai. Kalian untuk bab pencernaan kita selesai hari ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kalian belajar bab baru anak-anak. Kalian belajar tentang sistem peredaran darah manusia. Siap? Siap? Siap. Tetap semangat ya. Sekian Ya, dari Bu. Bu Asmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.